Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di Jujutsu Kaisen ada dua tokoh jahat sekaligus menyebalkan yang punya banyak haters di dunia nyata. Yap, kedua tokoh jahat itu adalah Mahito dan Sukuna. Awalnya Abdikos agak bingung mana yang lebih jahat, Mahito atau Sukuna. Keduanya sama-sama hobi membunuh dan sama-sama menertawakan kesengsaraan orang lain. Dan di chapter 265 ini Abdikos jadi tahu perbedaan konsep jahat dari kedua karakter ini. Kira-kira siapa yang lebih jahat, Mahito atau Sukuna? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, seberapa jahat Mahito? Mahito adalah salah satu karakter jahat paling terkenal di Jujutsu Kaisen. Dia tercipta dari sifat ketakutan dan kebencian dari suatu manusia pada manusia lainnya. Jadi ya, selama ada emosi negatif manusia, takut pada manusia lain, seperti takut pada Putin, takut pada Netanyahu, atau kebencian pada orang lain seperti kebencian pada Trump, Biden, dan Xi Jinping, maka emosi-emosi negatif tersebut akan terkumpul jadi satu dalam kurun waktu tertentu dan akhirnya melahirkan Mahito baru. Tapi ya, kurun waktu yang dimaksud bukan bulanan atau tahunan, bisa jadi ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Itulah kenapa Mahito dan roh kutukan bencana lainnya sangat-sangat powerful, karena mereka tercipta dari akumulasi selama bertahun-tahun. Nah, khusus untuk Mahito ini sebagai kutukan bencana yang tercipta akibat emosi negatif manusia pada manusia lainnya, dia mewarisi bentuk negatif dari manusia secara sempurna. Bahkan secara spesifik, bentuk roh kutukan Mahito adalah manusia itu sendiri. Berbeda dengan Jogo yang berbentuk gunung berapi, Hanami yang berbentuk tanaman, dan Dagon yang berbentuk monster air dulu. Nah, karena gambaran dari sifat negatif manusia, maka Mahito punya sifat kutukan ala-ala manusia jahat, yaitu kejam, sadis, dan manipulatif. Bukan hanya itu, Mahito juga punya sifat pure manusia yang belum mengenal beban hidup, yaitu kekanak-kanaan. Nanami bahkan menyebut sifat kekanak-kanaan Mahito mirip dengan Gojo, karena keduanya sama-sama tidak punya beban hidup yang ditakuti. Bagaimana tidak, Gojo terlahir super kuat dan super kaya karena menjadi pemimpin klan Gojo. Gojo juga punya wajah tampan serta tinggi badan dan tubuh yang ideal untuk ukuran seorang laki-laki. Jadi apapun bisa didapatkan Gojo dengan mudah. Itulah kenapa dia punya sifat kekanak-kanaan. Kembali ke Mahito, selain punya sifat jahat dan kekanak-kanaan, Mahito juga mewarisi sifat manusia yang sangat berbahaya, yaitu belajar dari pengalaman, sehingga membuat Mahito menjadi satu-satunya roh kutukan yang mencapai Black Flash dan mencapai evolusi, karena dia belajar dari pengalaman dirinya dan pengalaman orang lain. Beberapa kejahatan Mahito yang paling terkenal adalah membunuh para siswa, membuat ibu Junpei terbunuh, membunuh Junpei, membunuh ribuan manusia di Shibuya, membunuh Nanami, membuat Nobara sekarat, dan terakhir membuat Aoi Todo buntung. Kedua, seberapa jahat Ryomen Sukuna? Berbeda dengan Mahito yang terlahir dari kebencian dan ketakutan manusia, Sukuna terlahir untuk menakuti manusia. Bahkan secara spesifik, arc Sukuna disebut sebagai Fearsome Worm Arc, alias janin yang mengerikan. Yap, Sukuna sudah menakutkan saat masih menjadi janin, dimana dia memakan saudara kembarnya sendiri saat masih dalam kandungan. Bahkan Sukuna disebut sebagai unwanted child, yaitu anak yang tidak diinginkan keberadaannya. Selain kejam sejak janin, Sukuna terlahir dengan tubuh mengerikan, yaitu punya 4 lengan, 2 mulut, dan 2 wajah, membuat dia menjadi monster hidup sejak kelahirannya. Setelah dewasa, Sukuna bukan hanya menjelma menjadi monster hidup, tapi menjadi bencana bagi Jepang. Dia membantai dan membakar desa-desa di wilayah Jepang, sehingga membuat beberapa wilayah di Jepang mengalami gagal panen. Karena saking takutnya orang-orang Jepang kala itu, mereka sampai memuja Sukuna, berharap agar desanya tidak dibantai dan dihancurkan. Untuk itulah Kekaisaran Jepang yang dikendalikan oleh klan Fujiwara mengumpulkan pasukan kuat untuk mengatasi bencana akibat Sukuna ini. Mereka terdiri dari pasukan 5 jenderal klan Fujiwara, pasukan pembunuh Urotakako, pasukan malaikat dari klan Abe, dan juga pasukan dari klan nenek moyang Gojo, yaitu klan Sugawara. Sebelum berperang, Sukuna sempat mendatangi salah satu pemimpin wilayah korup dan kejam yang sangat kuat, yaitu Yorozu. Kemungkinan kedatangan Sukuna adalah untuk mewarning Yorozu agar tidak ikut campur dalam perang, karena kekuatan Yorozu setara kekuatan skuad pembunuh klan Fujiwara yang dipimpin Urotakako. Tapi ya, Yorozu memaknai hal ini sebagai lamaran, sehingga Sukuna langsung membunuhnya. Dan ya, di perang besar Heian, 2 pasukan dimusnahkan Sukuna, yaitu pasukan pembunuh Urotakako dan pasukan 5 jenderal. Sementara 2 pasukan lagi, yaitu Abe dan Sugawara, hanya dipukul mundur Sukuna. Setelah perang tersebut, Sukuna menjalin kontrak dengan Kenjaku untuk mau dibangkitkan di Cooling Game, yaitu dengan dirubah menjadi objek
objek kutukan berupa 20 jari yang tidak bisa dihancurkan, dan ini seperti menaruh Sukuna kembali ke dalam kandungan alias menjadi janin yang mengerikan yang suatu saat bisa bangkit kembali untuk menjadi bencana. Dan ya, 1000 tahun kemudian, saat baru pertama kali bangkit di tubuh Yuji, Sukuna langsung meneriakkan kata-kata pembantaian yang sangat terkenal, yaitu perempuan dan anak-anak di era ini begitu banyak, mereka menggeliat layaknya belatung. Ini akan jadi ladang pembantaian massal. Yap, kata-kata mengerikan Sukuna ini menunjukkan betapa kejamnya dia saat membantai desa-desa di masa lalu. Sukuna tidak menunjukkan belas kasihan meskipun mereka wanita atau anak-anak, bahkan menyamakan mereka dengan kumpulan para belatung yang menggeliat saat sang bencana mendatangi mereka. Kekejaman Sukuna memang tidak begitu tampak saat berada di tubuh Yuji, karena tubuh Yuji bisa menahan jiwa Sukuna layaknya sangkar burung. Tapi ketika Sukuna terlepas dan menguasai tubuh Yuji, dia membantai distrik Shibuya sendirian hingga menjadi abu. Selanjutnya di Cooling Game saat di tubuh Megumi, Sukuna membantai hampir semua penyihir yang maju melawannya. Entah itu Sukuna membuatnya sekarat atau membunuh dengan mempermainkannya. Ketiga, Mahito atau Sukuna. Lebih kejam mana? Baik Mahito atau Sukuna sama-sama mewarisi sifat yang bernama nihilisme, yaitu sifat untuk tidak peduli selain dirinya. Mereka berdua hanya fokus pada kesenangan pribadi dan mau bekerja sama jika hal tersebut menguntungkan kesenangan pribadinya. Tapi ya, ada satu hal yang membedakan nihilisme Sukuna dan nihilisme Mahito, yaitu pandangan mereka terhadap suatu kaum sebagai roh kutukan. Walaupun Mahito fokus pada kesenangan pribadi, tapi dia tidak akan membiarkan seseorang menyakiti kaumnya sendiri, yaitu roh kutukan. Bahkan dia akan membunuh Haruta Shigemo jika dia beneran membunuh Hanami saat itu, karena meskipun Haruta adalah aliansi, tapi dia berasal dari kaum manusia. Mahito bahkan siap membunuh Kenjaku di saat-saat akhir hidupnya saat tahu kalau Kenjaku beneran mengkhianatinya. Tapi ya, nihilisme Mahito hanya berlaku untuk kaum manusia. Untuk kaum roh kutukan, Mahito hanya dianggap anak kejam yang membantu para roh kutukan mencapai tujuannya, yaitu memusnahkan manusia dan memenuhi dunia hanya untuk para roh kutukan. Jadi ya, bisa disimpulkan kalau kekejaman Mahito tidak 100% didasari atas motivasi pribadi, melainkan ada semangat perang antara manusia melawan kutukan di sana. Itulah kenapa saat Yuji menceramahi Mahito, kenapa dia dengan mudah membantai manusia layaknya mainan. Mahito malah balik menceramahi Yuji kalau dalam perang tidak ada pihak baik atau buruk, yang ada hanyalah pihak kalah dan pihak yang menang. Memangnya Yuji pernah bersimpati ketika membunuh para kutukan? Jawabannya adalah tidak. Jadi Yuji tidak ada bedanya dengan Mahito. Kebenaran dari kekejaman ini hanya bisa ditentukan oleh mereka yang keluar sebagai pemenang. Jika pihak manusia menang, maka pihak kutukanlah yang salah atau secara terpaksa bisa dianggap sebagai salah. Dalam kacamata pembaca, kita menganggap Mahito kejam karena dia punya wujud mirip manusia. Padahal aslinya Dagon, Hanami, dan Jogo juga sama kejamnya dengan Mahito. Tapi karena mereka punya wujud kutukan, kita jadi menganggap kalau Mahito jauh lebih kejam dari ketiga kutukan bencana lainnya. Bagaimana dengan Sukuna? Mengingat Sukuna adalah manusia yang berdiri di atas para kutukan sebagai raja, maka Sukuna menjadi jembatan di antara dua kaum ini. Yap, kalau Sukuna adalah raja yang adil, maka dia akan jadi karakter yang bisa menyatukan dua kaum ini. Tidak harus adil dengan kejam sekalipun, Sukuna tetap bisa menyatukan dua kaum ini. Tapi sayangnya Sukuna tidak seperti itu. Nihilisme dia adalah mutlak, alias tidak terpengaruh oleh siapapun, tidak terpengaruh oleh penyihir maupun roh kutukan, tidak terpengaruh oleh Kenjaku ataupun Gojo. Dia akan membunuh jika ingin membunuh, dan dia akan mempermainkan seseorang jika dia ingin bermain. Jika di era modern ada 4 kutukan bencana yang terlahir karena emosi negatif manusia akan suatu bencana, maka Sukuna adalah bentuk dari bencana itu sendiri. Tidak peduli itu manusia atau kutukan, mereka semua akan merasakan takut saat berada di dekat Sukuna. Gambaran ketakutan saat berada di dekat Sukuna adalah membuat penyihir Grojo seperti Nanako dan Mimiko kesulitan bernafas, dan membuat roh kutukan bencana seperti Jogo menunduk di hadapan Sukuna. Yang menarik adalah meskipun kejam, tapi Sukuna sering menunjukkan respect pada lawan yang bisa merepotkannya. Mulai dari Jogo
Yorozu, Gojo, dan Higuruma adalah lawan-lawan yang bisa membuat Sukuna respect. Tapi ya, respect bukanlah bentuk cinta pada sosok bencana seperti Sukuna. Justru bentuk cinta untuk Sukuna adalah kemarahan. Dan di chapter 265 ini, Yuji menjadi orang pertama yang membuat Sukuna begitu marah. Dia begitu marah pada Yuji karena dari semua pembantaian yang Sukuna lakukan selama ini dibalas oleh Yuji dengan belas kasih seorang budak. Dan ya, jika ada yang bilang Yuji naif karena menceramai Sukuna, sebenarnya mereka kurang paham. Sukuna akan lebih senang jika seseorang datang kepadanya dengan emosi negatif seperti dendam, sombong, atau persaingan. Karena sebagai bencana, Sukuna lebih tertantang dengan niat orang tersebut. Tapi berbeda jika seseorang datang kepadanya dengan niat memberikan belas kasih, maka Sukuna akan marah besar. Karena sebagai bencana, Sukuna tidak butuh belas kasih, apalagi bertobat. Yang dia butuhkan hanya dihentikan secara paksa, tidak peduli bagaimanapun caranya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.